Bayangin, baru 2 minggu kerja, udah bikin majikan janda Arab ngamuk-ngamuk, banting kaca, teriak, bahkan ngancam deportasi. Semua gara-gara satu hal. Satu, Ruth 4L, yang katanya gak bisa dia lupain. Ini bukan sekadar cerita tentang kerja jadi TKI. Ini tentang bagaimana seorang pria sederhana dari Jakarta bikin majikannya jatuh terlalu dalam, dan ketika dia menolak, neraka pun dimulai. Penasaran kenapa sang majikan sampai histeris cuma karena gak dikasih rudal? Kenapa dalam 2 minggu, hidup Bayu berubah jadi drama panas, penuh emosi, cinta, dan ancaman? Jangan kemana-mana. Siapin mental dan subscribe dulu, karena cerita kali ini bakal panas, gila, dan bikin emosi jadi campur aduk. Namaku Bayu, usia 26 tahun, asal Jakarta Timur. Dulu aku kerja sebagai teknisi AC di kawasan perkantoran, tapi gaji gak sebanding sama capek. Akhirnya, aku daftar jadi TKI ke Arab Saudi lewat jalur resmi. Gak nyangka, nasibku di sana bakal jadi cerita yang viral. Begitu mendarat di Riyadh, aku dijemput langsung oleh seseorang yang ternyata adalah anak dari majikan. Namanya Amira. Wajahnya cantik banget, kulit putih bersih, hidung mancung, dan suara lembut. Tapi tatapannya tajam. Gak tahu kenapa, dia dari awal kayak udah penasaran sama aku. Majikanku seorang janda muda, umur 34 tahun. Namanya Maryam Al-Rashid, ibu 2 anak yang tinggal di rumah mewah 3 lantai, lengkap dengan taman dan kolam renang. Suaminya meninggal 2 tahun lalu, dan sejak itu, dia sendiri ngurus anak-anak dan bisnis properti. Hari-hariku berjalan biasa. Aku disuruh bersih-bersih, periksa AC, jaga taman. Tapi yang gak biasa adalah cara Maryam memperhatikanku. Tatapannya suka diam-diam, terus sering ngajak ngobrol pakai bahasa Inggris campur Arab. Kadang juga suka pura-pura nyentuh tanganku pas ngasih barang. Malam ketiga, saat aku lagi bersihin taman belakang, dia datang dengan dress tipis warna putih. Tanpa suara, aku langsung kikuk. Tanganku gemeteran pegang selang. "Bayu, kamu belum tidur?" tanyanya. "Belum, madam, saya bersihin halaman dulu," jawabku. Tiba-tiba dia mendekat. Dekat banget. Aku bisa cium wangi parfumnya. Lalu dia ngomong, "Kamu tahu nggak? Di sini laki-laki itu jarang yang bisa kerja keras kayak kamu." Aku cuma senyum. Tapi dalam hati, DEG. Jantungku kayak dikejar debt collector. Sejak malam itu, Maryam makin sering muncul pas aku sendirian. Kadang pura-pura butuh bantuin angkat barang. Kadang minta antar ke supermarket malam-malam. Tapi yang paling bikin deg-degan, dia pernah bilang, "Kamu itu kayak rudal. Kecil di luar, tapi bikin ledakan besar kalau meledak." Aku cuma bisa ketawa gugup. Hari ke-13, malam Jumat. Semua pembantu lain lagi libur keluar. Rumah sepi. Aku lagi di dapur. Tiba-tiba Maryam datang pakai piyama satin. "Bayu, AC kamar saya rusak. Bisa kamu bantuin?" Aku ke kamar atas, bawa tangga lipat. Saat aku lagi cek AC, dia duduk di ranjang sambil nonton aku. Suasana jadi tegang. Saat aku turun dari tangga, dia tiba-tiba pegang lenganku. "Kamu tahu gak, di Arab, wanita itu bisa sangat kesepian." Dan malam itu, ledakan itu terjadi. Rudal pertama yang katanya mengubah hidupnya. Dan juga hidupku. Sejak malam itu, Maryam jadi makin ketagihan. Tiap malam Jumat, dia akan kasih kode. Kadang pas makan malam dia nyentuh jariku. Kadang cuma pakai tatapan. Tapi yang paling bikin aku shock, dia pernah berkata, "Bayu, aku gak bisa tidur kalau gak dapet kamu malam ini." Aku pikir itu cuma candaan. Tapi pas malam ke-16 aku pura-pura capek dan nolak. Dia langsung ngamuk. "Kamu pikir aku majikan yang bisa kamu abaikan?"
Aku bisa deport kamu sekarang juga kalau aku mau. Aku panik. Bukan takut sama ancaman. Tapi aku gak nyangka dia bisa segila itu. Dia berubah dari lembut jadi histeris. Dia banting kaca, lempar bantal, bahkan kunci kamar dikunciin dari luar. Gila. Besoknya dia diam 1000 bahasa. Tapi pas malam tiba, dia mengetuk kamarku sambil bawa makanan. Maaf, aku cuma takut kehilangan rudal kamu. Aku mulai stres. Niatan kerja malah jadi kayak budak cinta. Aku hubungi sponsor, minta pulang. Tapi masalahnya, tiket harus ditanggung sendiri. Dan Mariam gak mau kasih izin. Kamu belum lunasin hutang RUT 4L kamu, katanya sambil tertawa sinis. Akhirnya aku coba menghindar. Pura-pura sakit. Tapi Mariam gak percaya. Dia malah manggil dokter untuk pastikan aku gak bohong. Dan saat dokter bilang aku sehat, dia langsung tarik tanganku ke kamar. Aku capek. Badan capek. Mental juga. Aku cuma pengen pulang. Tapi tiap aku nyoba kabur atau minta izin, dia langsung mengancam. Kalau kamu pergi, aku pastikan kamu gak bakal bisa kerja di luar negeri lagi. Suatu hari, anak pertamanya, Amira, tiba-tiba pulang lebih cepat. Dia ngelihat aku keluar dari kamar ibunya pagi-pagi buta. Mukanya langsung pucat. Kamu tidur di kamar mama. Aku gugup. Tapi Mariam tenang. Dia bilang, dia bukan sekadar pekerja. Dia pria yang membuatku hidup kembali. Tapi rupanya, Amira cerita ke pamannya. Dan pamannya marah besar. Dia ancam akan melapor ke agen. Akhirnya, drama pun terjadi. Mariam akhirnya mengakui semuanya. Tapi yang mengejutkan, dia bilang, saya akan menikahi Bayu. Saya sudah siap. Saya punya uang. Dia gak perlu jadi TKI lagi. Aku sempat nolak. Tapi, uangnya gila. Dia kasih aku apartemen. Uang mahar 700 juta rupiah. Plus jaminan kerja sebagai manajer di perusahaan keluarganya. Aku bingung. Ini hidup atau sinetron? Akhirnya, aku setuju. Bukan karena uang. Tapi karena aku udah gak bisa balik ke hidup biasa setelah semua itu. Dan ya, karena rudalnya udah terlalu banyak dipakai. Hehehe. Beberapa bulan kemudian, kami pulang ke Indonesia. Tapi gak untuk menetap. Cuma liburan. Keluargaku syok pas tahu aku datang bareng janda Arab yang tajir melintir dan sudah jadi istriku. Mereka pikir aku main film atau jadi artis sinetron. Tapi ya, itulah kenyataannya. Gimana menurut kalian kisah TKI Jakarta yang bikin majikan sampai ngamuk-ngamuk ini? Gila gak sih? Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe ya. Aktifin juga lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan kisah-kisah TKI viral yang penuh drama, komedi, dan tentu saja kisah rudal-rudalan yang memanas. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.